우리가 지금 인도네시아전 과거에 3연패를 당하고 있는데 Indonesia của huấn luyện viên Sinteyong đang chơi tốt ở mặt trận phòng ngự. Usai serangkaian drama yang terjadi sebelum laga panas Indonesia versus Vietnam, akhirnya kedua rival bebuyutan ASEAN ini sama-sama menampilkan permainan yang begitu ngotot demi menyabet posisi di papan atas klasemen. Ya, baik Sintayong maupun Kim Sang-sik sama-sama menurunkan skuad terbaiknya sebagai ajang pembuktian diri di ajang paling bergengsi di ASEAN ini. Jual beli serangan yang ditampilkan oleh kedua kesebelasan seakan memperlihatkan tingginya tensi pertandingan yang bergulir di Stadion Fitri Vietnam itu. Ya, Vietnam menjamu Indonesia di Stadion Fitri, stadion yang berkapasitas 20.000 penonton, yang lengkap dengan fasilitas meliputi tempat latihan, toilet penonton, ruang ganti, serta ruang konferensi yang disesuaikan dengan standar kompetisi domestik, regional, dan internasional. Nah, menariknya sebelum laga ini bergulir, kondisi lapangan Stadion Fitri di latihan menjadi sorotan tajam dari pelatih Sintayong. Ketika akan memasuki lapangan, Rafael Strike CS tak langsung melakukan latihan setelah Coach Shin melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada lapangan. Ya, dikarenakan Vietnam tak bisa menggunakan Stadion Maiding, tim Nguyen dan Indonesia pun bergantian menjalani latihan resmi di Stadion Fitri, di mana Vietnam lebih dahulu sebelum Indonesia melakukan latihan di petang harinya. Nah, di sesi latihan ini, Coach Shin nampak kecewa dengan kondisi rumput Stadion Fitri, sebab nampak begitu kering dan dinilai bakal membuat anak asuhnya tak nyaman. Dan benar saja, kondisi ini ternyata juga mempengaruhi penampilan Kadek Arel dan kawan-kawan di laga yang baru saja bergulir, di mana rumput stadion nampak sedikit menghambat menggelindingnya bola. Selain soal kualitas dari rumput Stadion Fitri, rekam jejak dari pengadil lapangan pilihan AFF di laga kali ini juga dinilai berpengaruh akan jalannya laga. Ya, wasit Abdullah Al-Syahri asal Arab Saudi merupakan sosok yang tidak asing bagi timnas Indonesia buntut keputusan kontroversialnya. Ketika timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Australia di penyisihan grup Piala Asia U23 April lalu, Abdullah Al-Syahri bertugas sebagai wasit VAR dalam pertandingan itu. Kontroversi atasnya muncul setelah ia memutuskan memberikan penalti kepada Australia yang beruntung penalti itu mampu digagalkan Hernando Ari. Lalu pada laga terakhir grup di ajang yang sama, Abdullah Al-Syahri juga kembali menjadi wasit VAR ketika tim Garuda menghadapi Yordania, namun timnas Indonesia menang 4-1 dalam pertandingan tersebut. Tapi selain di ajang Piala Asia U23, mengutip dari data Soccerway, Abdullah Al-Syahri juga telah memimpin pertandingan sebanyak 2 kali di tahun ini. Pertama menjadi wasit pada laga Uni Emirat Arab versus Oman, kedua di laga Vietnam versus timnas Indonesia yang baru saja bergulir. Dalam pertandingan yang dipimpinnya pun, Abdullah Al-Syahri telah mengeluarkan sebanyak 2 kartu merah dan 14 kartu kuning sebelum laga ini, di mana ketegasannya dalam memimpin pertandingan menjadi hal yang sangat berpengaruh pada hasil laga Indonesia-Vietnam ini. Nah, sebelum laga ini pun pelatih Vietnam Kim Sang-sik juga sempat menyindir Coach Sintayong yang begitu banyak alasan jelang berduel dengan tim asuhannya. Ya, sebelumnya Sintayong memang kedapatan selalu mengeluhkan terkait padatnya jadwal dan harus bolak-balik ke berbagai lokasi dalam waktu singkat. Pelatih timnas Indonesia itu menyebut jika singkatnya jeda pertandingan membuat seluruh anak asuhnya kelelahan. Mengetahui itu, Kim Sang-sik menilai bahwa padatnya jadwal dalam sebuah kompetisi merupakan sesuatu yang sangat rasional. Menurutnya, sudah menjadi hal yang wajar sebagai pelatih mengetahui dan selalu memikirkan dengan detail soal kondisi semua pemainnya sebelum pertandingan. Tapi sejatinya apa yang diungkapkan oleh Kim Sang-sik itu kurang make sense karena perbedaan waktu jeda pertandingan antara keduanya. Ya, persiapan skuad Garuda untuk laga melawan Vietnam memang tidak ideal karena waktu jeda antar pertandingan yang terbilang sangat mepet.
Muhammad Ferrari dan kawan-kawan hanya punya waktu 3 hari untuk persiapan setelah bermain imbang 3-3 melawan Laos di Stadion Manahan Solo pada 12 Desember lalu, sedangkan Vietnam terakhir kali bertanding saat menang 4-1 di kandang Laos pada 9 Desember lalu. Hal ini berarti Vietnam memiliki waktu istirahat lebih panjang selama 6 hari untuk persiapan sebelum melawan timnas Indonesia. Ya, kondisi fisik yang lebih bugar inilah yang jelas memberikan keuntungan bagi Vietnam. Apalagi timnas Indonesia di laga ini juga minus Marcelino Ferdinand yang terkena sanksi karena menerima kartu merah di laga sebelumnya. Tak bisa dipungkiri bahwa Kim Sang-sik menilai pertandingan melawan timnas Indonesia ini cukup menjadi sorotan, yang mana hingga membuatnya mempersiapkan pertandingan tersebut dengan sangat maksimal. Dia bahkan juga mengaku mempersiapkan strategi terbaik untuk melawan skuad Garuda, serta memiliki pendekatan khusus agar kondisi pemain tetap terjaga dengan baik di ajang kali ini. Selain itu, Kim Sang-sik juga menyoroti lemparan Pratama Arhan yang menjadi salah satu hal yang sangat mereka waspadai. Umpan jitu Pratama Arhan dari kondisi set piece sering membuat kepanikan di sektor pertahanan lawan, yang membuat pelatih Vietnam itu juga mempersiapkan skema untuk menghadapi umpan dari Arhan. Apalagi sejak tahun 2022, Arhan telah menyumbangkan total 10 gol melalui lemparan ke dalam, di mana selain Myanmar dan Laos di ASEAN Cup, korban lemparan Arhan juga termasuk Jepang dan juga Vietnam. Namun terlepas dari itu, mantan pelatih Vietnam Philip Troche justru memberikan pengakuan tentang kekuatan timnas Indonesia di era ini. Terlepas dari hasil laga tadi, menurut pelatih asal Prancis tersebut, timnas Indonesia di bawah kendali pelatih Sintayong memiliki kemampuan menyerang secara tiba-tiba. Selain itu, dengan peningkatan prestasi yang ditunjukkan oleh skuad Garuda Aswan Shin di era sekarang, membuat Philip Troche yakin bahwa langkah Sintayong di ajang AFF ini bakal membawa dampak yang baik bagi sepak bola Indonesia. Ya, tapi meski begitu, kalau kita kembali menilik perjalanan Garuda Muda di ajang AFF edisi ini, tim anyar besutan Sintayong memang belum bisa tampil sesuai dengan ekspektasi tim kepelatihan. Memang masih banyak miss dan juga kesalahan individu yang membuat Indonesia kesulitan untuk mengungguli skuad senior yang tampil di ajang ini. Coach Sintayong juga mengakui bahwa laga demi laga di ajang ini, terutama laga melawan Vietnam yang baru saja bergulir, menjadi tantangan yang sulit dan berat bagi skuad asuhannya. Dalam konferensi pers jelang laga pun, Sintayong juga menyoroti soal jadwal padat yang harus dijalani tim Garuda, yang membuat mereka harus menghadapi kelelahan fisik dan juga mental. STY hanya berharap bahwa laga ini bisa menjadi ajang pembelajaran penting bagi para pemain muda dan menegaskan bahwa hasil-hasil itu tidak membuat timnya lengah. Ya, dengan persiapan yang matang dan motivasi tinggi yang terus dicanangkan, timnas Indonesia berharap mampu memberikan performa terbaik di setiap laga, meskipun tantangan besar bakal menghadang.